Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam, syahrul mubarak,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله اتقوا الله كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang begitu agung, yang begitu luas, yang begitu banyak, sehingga kita apabila akan menghitungnya tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, di yaumil hisab. Khatib berwasiat terutama untuk diri pribadi dan juga ahlinya, juga kaum muslimin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa itu kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sedang melalui puasa Ramadan pada pertengahannya. Marilah kita merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Sungguh Allah serta orang-orang yang sabar. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat Allah bersama orang-orang yang bersabar adalah bahwa Allah akan menjadi penolong orang yang sabar. Allah juga yang menanggung mereka dan Allah meridhai apa yang dikerjakan mereka, orang-orang yang sabar. Dengan demikian, apabila kita bersabar pada bulan ini, bulan Ramadan, maka kita jangan khawatir sebab Allah selalu bersama kita dan Allah juga akan menolong orang-orang yang berpuasa, bersaum di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Lafaz as-sabirun dalam ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya adalah merujuk kepada orang-orang yang bersaum pada bulan Ramadan. Hal ini cukup beralasan sesuai dengan firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untuk aku dan aku juga yang akan membalasnya. Pengertiannya bahwa secara umum pembalasan secara setimpal dengan perbuatan, upah selalu menyesuaikan dengan pekerjaan. Akan tetapi logika kepantasan itu tidak berlaku dalam urusan berpuasa yang memerlukan kesabaran penuh ekstra. Tidak seperti pahala ibadah biasa, khusus pahala berpuasa tidak dapat dimatematikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak menentukan balasan pahala orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, beruntunglah kita sekalian yang melaksanakan puasa pada bulan ini insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain kita berpuasa untuk melatih diri menjadi orang yang sabar, juga dalam rangka memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti ikhlas menjalankan ibadah karena Allah,
cinta kepada Allah, takut kepada Allah, serta mengharap ridho Allah. Kemudian marilah kita menjaga dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan sholat di waktu malam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan dengan tujuan mendidik kita supaya menjadi insan yang muttaqin, la'allakum tattaqun. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada tingginya ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tidak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, seperti mengumbar syahwat, berbohong, menggunjing, merendahkan orang lain, riya, sum'ah, menyakiti pihak lain, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos." Artinya, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain dari lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Di hadis lain disebutkan bahwa man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lahu hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap dirinya akan puasanya, walaupun ia meninggalkan makan dan minumnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita seperti yang disampaikan Nabi di atas, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin atau orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita dalam berpuasa. Lantas, apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, senang, dan pada saat dharra, susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut di atas memaparkan kepada kita tiga sifat, setidaknya ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Pertama adalah gemar menyedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi senang maupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga memberi kepada orang yang membutuhkannya. Jadi yang kedua adalah ia mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Marah merupakan gejolak manusiawi, tapi
orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marahnya begitu saja. Al-Khadim atau orang yang menahan serumpun kata dengan Al-Khadimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Bagaikan termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan ini umat Islam mengontrol emosinya ketika sedang marah. Mencegah amarah, menguasai diri dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Namun Ramadan semestinya telah melatih untuk berlapang dada, bijaksana dan tetap sejuk di hadapan manusia yang lain. Ciri yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Kata afwa diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama bulan Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita, melindungi keluarga kita, melindungi diri kita agar tetap terjaga keimanan kita, terjaga kesehatannya, keamanannya, ketentramannya dalam menunaikan ibadah bulan Ramadan dan ibadah lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa askuruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah wa man sadda fil nar. Summa i'lamu annallaha amarakum bi amrin azim faqala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa 'alal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sairi biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma arzuqna fihi al-quwwah wal ihtisab wal amal as-shalih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma rzuqna min fadailihi wa maghanimihi ma yassartahu lana. Allahumma a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa hifdhi ayyamihi minal khilali wad diyai. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qim shalah.